tanggal berapa sih? 20 tanggal 20 Januari tahun 2024 bertepatan di hari Sabtu. Nah, udah berapa lama kerja di sini Pak Manap? Dari tahun 2001 habis lebaran sampai sekarang 2004 awal ya. 2024 berarti kisaran 3 tahun. 3 tahun lah. Selama 3 tahun ini Pak Manap itu sudah memahami belum kriteria driver di Bilog? Mulai dari super dulu deh. Paham nggak singkatan dari super? Super, sigap, unik, produktif, etika, rapi. Sigap, unik, produktif, etika, rapi. Nah, untuk sigap sendiri, Sigap dalam menjalankan tugas, Oke. cekatan oke. gitu. Terus untuk unik, Hah? unik, Unik, menjalankan tugas dengan rapi. unik menjalankan Spesial, tugas secara rapi. Terus itu produktif, Produktif dalam pengiriman, Hmm. menjunjung apa itu etos etos kerja itu ya. Etika, Etika dalam lingkungan kerja harus jaga penampilan, attitude termasuknya sopan santun. sopan santun, Iya. betul. Kalau etika itu oke. Rapi, kalau rapi, Tapi di penampilan kepada customer juga Hmm. rapi penampilan. Oke. Saya edukasi sedikit ya kan. Untuk sigap ini itu lebih ke sifat cekatan, Intinya. habis itu cepat tanggap. Nah, cepat tanggap itu apa sih Pak? Semisal tim kita atau pengurus ada pengiriman, nah Bapak itu dengan cepatan bertanya inisiatif Bapak ya kan untuk melakukan pengiriman. Iya. Itu tetap sigap. Untuk unik, nah untuk unik ini kan setiap orang berbeda-beda. Kalau di sini itu lebih ke pengiriman nih, melakukan tugasnya secara, kalau di apa namanya, di super sendiri kan itu kan secara spesial. Nah, secara spesial gimana sih? Spesialnya gini Pak, dalam kita melakukan pengiriman produk itu kita harus hati-hati. Pelayanan juga gitu ya. Jadi istilahnya nggak ugal-ugalan lah, kita menjaga produk itu tetap apik di dalam, Iya. ya kan. Nah, produktif itu apa sih Pak? Produktif itu menjunjung tinggi etos kerja gitu. Jadi Bapak tuh selalu aktif, kehadiran Bapak selalu ada, walaupun Bapak standby nih, Iya. Bapak hadir tepat waktu, ya kan. Setelah itu selalu bertanya juga, apakah ada plottingan kalau di sini, Iya. ya kan, ada pekerjaan apa enggak gitu. Nah, etika itu lebih ke attitude atau sopan santun Bapak kepada tim pengurus maupun ke rekan-rekan yang lain. Nah, rapi sendiri itu lebih ke kerapian. Nah, contoh nih, baju Bapak seperti ini menurut Bapak rapi nggak? Kurang sih. Kurang. Besok bisa dirapiin. Bisa. Nah, rambut dirapihin, ya kan. Ya kan, rambut agak-agak panjang nih ya. Iya. Oke, nanti dirapihin. Ya. Terus apa namanya? Tali itu dirapihin agak masuk kerak. Baju juga nggak balapan. Ya, kan? Kalau misalkan emang Bapak kan ini kan saya lihat kan istilahnya orang yang agamis ya, sering beribadah. Nah, seenggaknya kalau memang mau dipisah aja gitu bajunya. Contoh untuk Bapak beribadah nih, sholat, silakan nggak apa Pak, baju yang bersih ditaruh di kabin, dicantelin, dikasih di hanger. Nah, saya nggak mempermasalahkan itu. Jadi seenggaknya ibadah Bapak tetap berjalan, ya kan, pekerjaan Bapak juga masih berjalan. Oke. Nah, selama 3 tahun Bapak ini berarti paham yang namanya 5R nih. Kira-kira apa 5R ini? Ringkas, rapi, rajin, rawat, resik. Asik. Tahu nggak sih artinya ringkas itu apa, rapi itu apa? Ringkas dalam pekerjaan. Itu maksudnya gimana? Jadi
alat-alat kerja, barang-barang itu harus sesuai dengan porsinya. porsinya gitu. Oke. Ya. Kalau Rapi. kalau rapi, Rapi itu setiap pekerjaan harus setelah pekerjaan beres itu harus bersih-bersih apa yang berserakan kayak seperti sampah gitu, apa rapiin ya. yang barang-barang bekas-bekas itu. Nah, kalau resik, Resik kebersihan di kerja juga, tempat kerja, terus di lingkungan kerja, di orangnya juga resik. unit resik dibersihin Ini nggak? harus dibersihin ya, Oke. resik termasuk gitu. Nanti saya cek lagi nih yang mobilnya bersih apa enggak ya. Kalau rawat, Rawat itu merawat ini apa sih ya? Merawat alat kerja kita, misalnya saya kan supir, ya harus dirawat gitu. apanya yang dirawat nih? Mobilnya Oh, Pak, bukan mobilnya. pinjol. Oke. Terus. Iya. Rawat ya itu supaya bisa dipakai lagi gitu, rawat istilahnya dirapihin gitu, apik biar Dijaga lah. dijaga ya gitu. Nah, kalau rajin nih, Rajinnya kita kerja di sini ya harus sesuai apa sih ya, prosedur, rajin, absensi dijaga gitu. pokoknya nggak saya mau tanya ada yang mau tambahin apa enggak? Absensi dijaga sesuai tepat waktu, jam pulangnya absensi pulang. Oke, nah sekarang gini Pak, untuk pengertian defensive driving Bapak udah paham belum? Dasar-dasarnya aja, Ya, udah paham belum? ya sedikit sih. Apa aja tuh? Yang pertama, Defensi driving itu jaga jarak. kayak jaga jarak Jaga aman. jarak itu pandangan harus menganalisa aja gitu ya, menganalisa dari pengendara yang di depan kita gitu Pak, harus ada jaga jarak amannya gitu. Oke. Terus habis itu kedua, Lihat marka atau rambu-rambu lalu lintas. Oke. Iya. ketiga, Waspadai blind spot. Blind spot ketika supir belok ke kanan atau belok ke kiri, itu pandangan spion itu nggak kelihatan dari spion kanan kiri. Kita harus jaga jarak di blind spot. Itu mainnya biasa main feeling Pak. main feeling. Ya takutnya kan motor kan suka nyalip dari belakang, kita nggak kelihatan gitu motong gitu ya. Iya, Ya itu, nah terus di blind spot. habis itu yang keempat, Apa itu hidrasi ya, hidrasi. Aduh. yang keempat adalah hindari distraksi. Ya itu hidrasi. Oke. Itu kurang begitu ini Pak saya. Untuk menghindari distraksi itu gini Pak, distraksi itu yang mengganggu fokus kita dalam Iya. mengendarai. Contohnya apa? Main HP. Iya. Ya bukan main HP ya, maksudnya nggak mungkin juga kan Bapak lagi nyetir main game ML, nggak mungkin kan. Ngobrol gitu ya, makanya. Telepon, itu adalah yang mengganggu fokus Bapak lah, ya kan. Terus yang kedua tadi waspadai blind spot, karena unit kita kan besar, handle itu termasuk unit gede, itu punya banyak titik buta, ya, titik nggak kelihatan di depan, kanan, kiri, di belakang, itu punya titik buta. Jadi Bapak seenggaknya harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Nah, setelah itu awasi kondisi sekitar. Awasi kondisi sekitar itu lebih ke Bapak melihatnya di lapangan situasinya seperti apa. Ya, kalau misalkan tahu nih ada mobil atau penyeberang jalan yang Bapak udah terlihat dari jauh 10 meter atau 20 meter nih terlihat, itu mau nyebrang, otomatis Bapak harus sudah ngerem dong, Iya, betul kan? Jaga-jaga itu betul. kalau maksud dari kendaliin mobil. Nah terus habis itu jaga jarak aman. Kalau sekarang saya tanya, jaga jarak aman kira-kira itu dari depan mobil Bapak nih, itu berapa meter sih? Kayaknya sih 100 meter. 100 meter. Cukup lah. 100 meter sih bisa ada main di rem, main kita jaga jarak aman dari pengendara depan. Oke. Setelah itu pahami dinamika kendaraan. Ini saya sering jelasin di preview. Pahami dinamika. Jadi kan pahami dinamika kendaraan itu lebih ke unit Bapak, mobil Bapak. Bapak yang tahu kelemahan mobil Bapak. Ini perawatannya. Bapak yang tahu tentang kekurangannya mobil, kelebihannya mobil, ya kan. Contoh mobil Bapak remnya ternyata emang harus ngocok dulu nih. Iya. Udah diservis, udah di ini ya, tapi remnya memang harus dikocok, kan Bapak yang tahu, ya kan.
menurut bapak mobil bapak enak, pas dipindahkan dengan mobil lain bapak Ada nggak perbedaan. ah, Ada perbedaan. otomatis kan karena bapak udah tahu dengan mobil bapak sejiwa lah ya kan, dengan mobil bapak nih otomatis hanya bapak yang tahu nih mobil bapak selah-selahnya gimana sih ya kan. Contoh nih mau persneling, masuk persneling satu contoh, koplingnya ternyata harus setengah, kalau yang lainnya diinjek dalam bapak setengah doang udah bisa masukin kan, cuman bapak yang tahu. Tapi kalau koplingnya diinjek terlalu dalam malah nggak bisa masuk persneling satu ya kan, hanya bapak yang tahu gitu, paham ya. Nah setelah itu saya minta tolong sama bapak nih untuk selalu menjaga yang namanya batas kecepatan ya kan, apalagi sekarang musim penghujan. Saya juga udah sering mengingatkan bahwa Hammer ya. water hammer ya kan, itu kan bisa merusak mobil ya, bisa istilahnya menyebabkan insiden, betul? Iya, betul. Enggaknya harus lebih hati-hati. Jadi pas ada genangan air, kalau saran saya itu dihindari. Yang pertama, semisalkan memang tidak bisa dihindari, kurangi kecepatannya. Kenapa pak? Karena gini, kita nggak tahu tuh genangan air ternyata jalannya berlobang, lubang dalam. Kita nggak tahu kan, makanya lebih baik dihindari. Tapi semisalkan emang tidak bisa dihindari, kurangi kecepatan gitu ya. Terus apa namanya, kaca-kaca nih, misalkan emang wiper bapak udah agak getas ya kan, karet-karetnya udah nggak sempurna, bapak bisa pengajuan ke tim pengurus. Iya, tanya apakah harus pengajuan via Vitify dulu atau langsung ke tim pengurus. Habis itu pengecekan kelengkapan dongkrak dan lain-lain, setelah itu pengecekan unit. Nah balok, betul, sebelum berangkat intinya harus menerapkan sistem balok. Sekarang saya tanya nih, ngomong-ngomong balok nih, balok itu singkatannya apa coba? Balok. B. Balok singkatannya. Dari huruf B. Ban. A. Air. Oke. L. Listrik, kelistrikan. Oke. O. Oli. K. Kelengkapan surat-surat. Oke. Kelengkap. K itu kelengkapan tidak cuma surat-surat. Dan kelengkapan apa ya? P3 gitu. Kelengkapan semua itu. Oke. Paham ya berarti ya? Oke, dah kalau begitu, kalau emang udah paham, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas ya Pak ya. Iya, Pak. Saya nanti cek unit Bapak bersih apa enggak. Kemarin Oke. hujan. Kemarin hujan ya udah. Nanti saya minta tolong untuk dibersihkan. Oke, terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditambahin Bapak apa sih? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Untuk coaching klinik kali ini kita sudahi. Terima kasih Pak ya. Iya.